Kali ini kita akan live ya bersama dengan teman-teman di Al Hayat ya dan juga teman-teman Apologet ya. Kita akan membahas temanya kali ini adalah respon kita nih terhadap ada satu video yang sangat menarik ya, Fakir Naik. Ini di Jakarta ya kalau nggak salah ya, Fakir Naik datang ya. Ini ada Donditan juga ya, mungkin dipanggil oleh Ayam Mualaf Center. Nanti kita lihat bagaimana Fakir Naik ini sebenarnya nggak punya pengetahuan apa-apa teman ya. Videonya sangat menarik, kita akan lihat bagaimana dia menjawab salah satu pemuda daripada gereja Kristen Ortodok ya. Nah teman-teman bisa jangan lupa ya forward linknya daripada Al Hayat Indonesia, dan kita akan segera membahas komentar kita ya mengenai dialog. Ternyata Fakir Naik ini kualitasnya ya tidak ngerti asbab al-nuzul dan sebagainya ya, bahkan dia tidak tahu nih ya secara mendalam pertanyaan-pertanyaan dari seorang pemuda Kristen Ortodoks ini ya. Nanti kita akan tapi kita lihat dulu ya salah satu video daripada Fakir Naik ya. Fakir Naik ini anak daripada anak daripada Zakir Naik. Zakir Naik ya. Zakir Naik. Iya, tentu Anda sudah kenal ya. Zakir Naik ini kan udah ditonton oleh jutaan ya. Katanya ini apa namanya apologet muslim yang paling baik. Tapi Anda tahu nggak bahwa Zakir Naik ini ternyata nggak bisa bahasa Arab loh teman-teman. Wow. Jadi dia cuma bisa saya punya videonya. Zakir Naik ini dia mengaku saya tidak bisa berbahasa Arab. Ya. Waduh. Tapi dia mengaku menjadi apologet muslim. Ya, tapi kita lihat dulu ini anaknya. Nah, ini pada waktu di Jakarta ya, teman-teman ya, diundang ya, Pak Marbot mungkin bisa kasih komentar. Ini di Jakarta ya, Pak? Ini kalau nggak salah teman saya bilang ini di Malang, Bu. Oh, Malang. Oke. Ini di Malang, iya. Jadi dia lagi safari ke beberapa kota gitu kan, ada Jakarta, Jogja, Malang, terus mana lagi ya? Diundang ya, Farik. Bukan Fakir. Farik. Oh, bukan Fakir. Farik ya, oke, sorry. Farik ini berarti diundang oleh si Ayam Mualaf Center ya. Donditan kalau nggak salah di belakangnya. Baik. Oke, kita lihat dulu ya videonya nih teman-teman dari Fakir Naik. Baik, silakan Pak. But if you can mention your name and your profession and then pose your question. Yes. Tolong disebutkan. Your name and your profession, please. My name Akif. I'm an employee, common employee, and my question is, first of all, I thank you for you, my Muslim brother, to get me warm in here, and regard to you, Mister, and also to your father. I'm a fan of him, and regard to you and your father, I'm a fan of him. Sorry, I'm a little nervous. Ya, ini teman-teman tahu ya artinya ya. Ini seorang pemuda Kristen Ortodok ya, dan dia mengucapkan salam ya untuk Farik. Ternyata namanya Farik ya, salah saya, nanti saya ganti ya. Fakir Naik, dan ya dia adalah sahabat dari ayahnya ya, yaitu Zakir Naik. The first time you say about I interested about the story. At the first time you talk about Surat 85 Al-Buruj, first third, the third. You said about Friday. You talk about Friday. Yes. I know the history about behind the Asbab Nuzul about the Surat Al-Buruj is about the Christian people of Najran. Is that right? About the Christian? Yes. Surat Al-Buruj is about Christian. Surat Al-Buruj? Yes. Is about? Christian in Najran. Christian? Christian in Najran, Yaman. Najran, okay. Yes. That's your question? No, my question is, you said about Friday is very a good special day. Also with me, a Christian, Friday is a very good day. It's a blessed day for us, for a Christian. But my question is, what is
sorry, aku pakai bahasa Indonesia, sorry ya, Pak. Hari orang Kristen di Najran pada saat the Christian in Najran in the surat Al-Buruj that you talk about, what day is they pray? Atau hari apa mereka beribadah? Karena tadi saya sempat dengar itu hari Minggu. Apakah itu betul? Is that right that the Christian in Najran is pray on the Sunday? Is that true? The brother asked a question regarding Surah Al-Buruj and regarding the Christians of Najran. Did they pray on Sunday? As far as Surah Al-Buruj is concerned, the Asbab al-Nuzul, it talks about the people of Buruj, wherein they were... Sebentar. Jadi tadi si pemuda ini bertanya, karena ini kalau nggak salah ya, Farid Naik ini bicara mengenai surat Al-Buruj, betul? Kemudian si pemuda ini mengatakan, saya tahu asbab al-nuzul atau latar belakang mengapa surat Al-Buruj ini diturunkan, yaitu tentang kisah cerita orang-orang Kristen di Najran. Nah ini kenapa Farid Naik mengatakan cerita tentang orang-orang di Al-Buruj? Padahal Al-Buruj itu kan artinya konstelasi bintang, betul nggak? Betul. Nah ini kan bodoh sekali. Coba ini kita udah kedatangan tamu kita yang terhormat ini, Bapak Aderion. Farid Rion. Halo. Oh Farid Rion ya. Shalom. Shalom. Ya, Guys. ya. Ini kenapa si Farid ini ngomong surat Al-Buruj itu tentang orang-orang di Al-Buruj? Apakah Al-Buruj itu nama suatu kota? Ini kan sudah menunjukkan ketelelannya. Ya, bukan itu shock dia. Mungkin dia nggak siap dengan pertanyaannya dari saudara penanya. Itu sih menurutku. Iya dari Dia nggak siap ini ya. Iya. Ya, so ini juga saya respons juga in English ya. Jadi this person he asked Farid Naik about the asbabul nuzul or the reasons of the verses in Surat Al-Buruj to come down. Ya, surah 85 especially verse 2 and 3 ya. The asbab al-nuzul about Surah Al-Buruj is about the story of the Christian people in Najran, yeah, who has been murdered by the fire. But Farid Naik said that Surah Al-Buruj is the story about the people in Al-Buruj. Well, Al-Buruj means constellations, yeah. So this is the stupidito or the idiote of Farid Naik, yeah. Because Al-Buruj means the constellations of the star. Yeah, it's not a place. Yeah. So he said it's about the people in Al-Buruj. Yeah. It is, so we expose now the idiot of the Farid Naik, the Muslims apologists, the sons of Zakir Naik. Oke, kita lanjutin dulu ya. Were tested by Allah subhanahu wa ta'ala. And there were certain people who were thrown into the pit of fire, and they yet did not give up on their belief. This is the Asbab al-Nuzul, which talks about Surah Al-Buruj, wherein these people, they were tested by Allah subhanahu wa ta'ala. And this included a mother wherein she was with her newborn child, and she was about to be thrown into the pit of fire. And this was the time wherein her child, this was one of the miracles, that the child spoke and the mother told the child told the mother that have faith, and then the mother moved forward and the mother was thrown into the fire. Jadi di sini Farid Naik menjelaskan bahwa ini mengenai orang-orang di Al-Buruj katanya, yaitu ketika mereka dites atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dilemparkan ke dalam api. Ya, tapi ada miracle, ada keajaiban. Nah, ini jadi berarti selain Isa Al-Masih, ini ada anak yang baru lahir bisa ngomong nih, Ade. Betul nggak, Ade? Betul. Cerita dari mana nih? Ada bayi baru lahir ngomong kepada salah satu ibunya, yaitu orang yang termasuk dibakar di dalam api itu. Katanya bayi ini ngomong, "Ibu, milikilah iman," katanya. Ini cerita dari mana nih? Coba teman-teman ada yang tahu nggak? Nih, dia ngambil cerita dari mana nih? Ya, dari Injil ini kan? Apa Thomas toh? Bukan, ini bukan Isa ya. Ada seorang orang di Al-Buruj itu katanya yang punya anak. Ini Pak Marbot tahu nggak ini dari mana Pak? Cerita dia ngambil ada bayi miracle bisa ngomong ini. Pak Jadi dikatakan Farid Naik ini. Gitu, jadi ada Kalau saya ya? kalau saya lihat
Kalau saya sih saya ada referensinya sih. Cuma mungkin kita simak aja dulu. Saya tahu ini ceritanya mirip banget. Mirip banget sama satu cerita ya. Cuma nanti saya coba Iya, ditanggapin ini sekalian nanti saya tunjukin data. oke, baik, nanti langsung ditanggapin ya. Ini berarti selain Tentang Isa anak ada itu bayi ya. lain bayi lain yang, Hmm. apa namanya, dilemparkan dalam api dan bisa ngomong ini. Ya, oke, nanti kita lihat ya respons daripada, Pak Marbot ya. Farid. So Surah Al-Buruj basically talks about certain people who are tested by Allah subhanahu wa ta'ala, and different people are tested in different ways by Allah subhanahu wa ta'ala. As far as you mentioning regarding the Christians of Najran, whether they were asked to offer salah on this specific day of Sunday, we know that certain narrations, they are called as Israeliyat. They are narrations which are not, we are not sure whether they are authentic or no. So whenever we come across any narration or any tafsir, we should verify the authenticity. The asbab al-nuzul that I mentioned regarding the people who were thrown into the pit, this is based on authentic narrations. But the narration that you have mentioned, it is mainly, as far as my knowledge goes, it is based on Israeliyat. So we cannot 100% rely on this kind of narration that you have mentioned. It may be true, it may not be true. So these are called as, in Arabic, as Israeliyat, the narration of the people of Israel. So we need to verify the particular narration that you have mentioned regarding the authenticity, but normally these narrations, they do not have a proper backing. So as far as the tafsir of the glorious Quran is concerned, it has a proper way of verifying it. Same is the case with the ahadith of our beloved Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. Because Allah subhanahu wa ta'ala clearly says, whenever you get an information, check it up before you pass it on to the third person. So whenever we get any information, we should verify this information and see whether it is authentic or no. But Jadi Farid Naik ini mengatakan, cerita tentang latar belakang surat Al-Buruj ini adalah dari cerita Israiliyat, dia bilang begitu. Dan kita harus memverifikasi apakah itu otentik apa enggak. Jadi dia masih nggak ngerti ya tentang background surah Al-Buruj ini. Oke, kita lihat lagi ya. at the same time, I would like to stress upon an important aspect, that when we are talking to people of other religions, we should talk about the similarities. And it is clearly mentioned in the Bible regarding Tawheed, regarding the coming of Prophet Muhammad, peace be upon him, as well as regarding offering salah. Jesus Christ, peace be upon him, he fell on his face and he worshipped the Lord. Other prophets of Almighty God, Abraham, fell on his face and worshipped the Lord. So all of the prophets of Almighty God, they fell on their faces and they worshipped Almighty God. So we should talk about the similarities that are there in between Islam and in between Christianity, so that the Christians and the Muslims, they come together, and so that we can live peacefully and in harmony. So I hope that answers your question. If you have any question, any other People at the time is pray on the Sunday. pray at the time of Surah Al-Buruj. Yes. Jadi begini teman-teman, di dalam surat Al-Buruj itu dikatakan kisah tentang orang-orang Kristen Najran, backgroundnya ya, latar belakangnya adalah yang dibakar di dalam api oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, tetapi orang-orang Kristen Najran ini adalah orang-orang yang percaya kepada Trinitas dan percaya kepada Tauhid, kemudian praying atau beribadahnya hari Minggu. Nah, pemuda ini bertanya, kenapa orang-orang Kristen Najran yang ibadahnya hari Minggu, percaya Trinitas, percaya kepada Tauhid, itu disebut di dalam surat Al-Buruj sebagai orang-orang percaya, orang-orang mukmin atau orang-orang beriman. Ya, coba kita lihat jawaban dari Farid Naik. That is like the Christians, as far as Sunday is concerned. If you read in the Bible, they believe that it is a blessed day for them. Like how we Muslims believe that Friday is a virtuous day. Why they choose Sunday as the day for pray? Why? To be honest, as far as the Christians choosing Sunday, Yes. I'm not aware why they choose Sunday. I can give a reference. I have a book I have a book of Ibn Ishaq, you know, Ibn Ishaq, Sirat Rasulullah or Sirah Nabawiyah, in the page of 34. It says that the people of Najran is pray every Sunday. And the Sunday is a holy day. It's a very holy day. I just ask why they, if Jesus is not crucified, why
they pray on the Sunday. And why in the Surat Al-Buruj verse 7 and 8, I'm sorry to say, the God said in the Quran that the people of Najran is al-mu'minin or faith person atau orang beriman. Oke, jadi pemuda ini mengatakan, saya punya satu referensi dari Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq, ya halaman 34, yang mengatakan, Ibn Ishaq menulis, bahwa orang-orang Kristen Najran itu adalah orang-orang yang beribadah pada hari Minggu. Kenapa beribadah pada hari Minggu? Karena kita tuh memperingati kebangkitan Yesus, seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Ternyata Farid Naik maupun Donditan, nanti kita lihat, nggak tahu. Ya, nah inilah sebabnya mereka mualaf ya. Pantesan saya baru tahu kalau Donditan tuh mualaf ya. Jadi Donditan tuh nggak tahu kalau kenapa orang Kristen di Kisah Para Rasul, gereja mula-mula itu beribadah hari Minggu. Karena memperingati hari kebangkitan Yesus. Makanya pemuda ini bertanya, kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, kenapa orang Kristen itu beribadahnya hari Minggu? Ya, karena memperingati kematian dan kebangkitan Yesus 3 hari kemudian gitu loh. Ya, tapi di dalam surat Al-Buruj masalahnya orang-orang Kristen tersebut yang beribadah hari Minggu, percaya Yesus, menyembah Yesus, percaya Trinitas, dibakar mati, disebut orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan ya. Ada yang mau komentar dulu? Iya. Saya mau komentar ya, Bu ya. Mau komentar tadi. Tadi tentang yang dia sebutkan Israiliyat itu, kalau saya ada di situ, saya mau nanya juga, kenapa kok ini kan kisahnya tentang orang Kristen ya, kok disebutnya Israiliyat? Mestinya Nasraniliyat atau Kristeniliyat gitu. Sementara kalau Israiliyat berarti ceritanya orang Israel kan? Sementara settingnya di Najran. Oke. Jadi baik, nanti kita akan tunjukkan juga surat Al-Buruj, kita akan tunjukkan Asbab Al-Nuzul, ya. Dan kita akan tunjukkan referensi-referensinya. Oke? Nah, cuman kita lihat dulu ketololan daripada Donditan ini ya dan Farid Naik ya. Kita expose dulu. Yeah, as far as they specifically praying on Sunday, I'm not aware why they specifically offered salah on Sunday. It means you don't know the answer? I do not know why they specifically prayed on Sunday, but at the same time, I know that they considered Sunday to be a holy day. But the specific reason why they prayed, I'm not aware of that. You don't know? I am not aware. Jadi no idea. Farid Naik ini nggak tahu kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu. Dia bilang, oh itu hanya hari yang diberkatin aja. Enggak, ya kita beribadah hari Minggu karena mengingat kebangkitan Yesus. Jadi orang Kristen itu beribadah pada hari pertama dan hari ketujuh, ya, hari Sabtu dan hari Minggu, ya. Untuk apa? Memperingati hari Minggu, hari pertama dalam minggu itu untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu alasannya. Dan Farid Naik nggak tahu. Tiba-tiba Donditan mau masuk nih, mau bantuin ini sama ini dia. Hah? Ini dia ini si Donditan ini yang konyol. Silakan Mbak, silakan lanjut. Kan konyol banget ya. Ini sama seperti siapa sih si Alwan mau bantuin si Ustadz Solihin waktu mau debat dengan si Salim Hussein ya. Kita lihat ya. Nanti kita lihat lagi tuh ya surat Al-Fatihah ya. Kita lihat dulu ya. Answer that, Farid. Can I help to answer? Afterwards maybe. Donditan. Afterwards. After the program. Oke. Ya, Silakan terus Pak. Ya berarti belum tahu jawabannya ya tadi. Oke, makasih. Terus pertanyaan saya berikutnya, boleh saya jawab Pak? Boleh. Pak? Boleh. Boleh. Yang meminta untuk melakukan ibadat pada hari Minggu itu adalah Kaisar Konstantin. Semenjak dari awal abad ke-4, beliau yang melegalkan agama Kristen. Kaisar Abad ke-4 Konstantin. ya, berarti dari awal tahun 300-an sampai tahun 400-an. Itu yang memerintahkan adalah Kaisar Konstantin karena hari Minggu adalah hari yang biasa dipakai oleh orang Nasrani untuk menyembah dewa. Salah. Menyembah dewa. Orang Nasrani, orang Kristen itu disebut pengikut Kristus menyembah Yesus. Kok bisa jadi menyembah dewa matahari? Nanti kita lihat. Pantesan saya nggak heran kalau Donditan tuh mualaf, betul? Betul. Karena mualaf itu botol-botol. Saya kemarin ada mualaf ngaku-ngaku orang Kristen, ya. Orang Kristen, mereka mengatakan Yahya, Isa, Ilyas, Zakaria itu orang Arab, coba bayangin. Yesus dari suku apa? Yesus suku Nasrani katanya. Gue bilang pantesan lu botol, lu jadi Islam. Gue bilang gitu. Mau kalap. Seleksi alam ya jadi ya. Iya, kita lihat dulu ya. Ya, kalau seandainya itu benar, kenapa Allah
Sorry, saya nyebut lagi ya. Tidak apa-apa, Kenapa tidak apa-apa. Quran menyebut Bebas. dalam surat Al-Buruj dan surat Al-Buruj ayat 7 dan 8 orang-orang tersebut itu disebut sebagai orang beriman. Tanyanya. Kenapa? Ya, mereka Dewa beribadah matahari. pada hari Minggu. Artinya jika hari Minggu dibuat oleh Kaisar Konstantin, kenapa Al-Quran menyebut mereka sebagai orang beriman? Mungkin kita bisa cek dalam surat Al-Buruj ayat 7 dan 8. Tolong dibacakan terjemahnya Pak supaya ini juga Terjemahan bisa. diminta. Hmm. Yang lain sambil cek ya. takutnya Jonditan saya aja salah. nggak ngerti asbabul nuzul. Dibilang kita hari Minggu karena Kaisar Konstantin. Coba bayangin teman-teman. Kan offlock berarti nggak pernah baca Menyembah kisah dewa. para rasul. Oke. Pantesan Jonditan Eh, mualaf. Menyembah ini dewa cerita matahari. Dimulai dari ayat 1 sampai ini ya. Tadi Bapak Mr. Farik said about the verse 4 about the people is namely Ashabul Ukhdud. Is that right? Ashabul Ukhdud is the number of chapter 4. Binasalah orang-orang yang membuat parit dalam kurung yaitu pembesar Najran di Yaman. Ayat kelima, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Ayat keenam, ketika mereka duduk di sekitarnya. Ayat ketujuh, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Mukmin ya, orang beriman nih. Bil mu'mina. Ayat ke-8, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. The people who burn these people on the trains is Jewish. So the Jewish is burning the Christian people. Is that right, Mr. Farik? Wow. Sorry, the people who are burnt, what's your question? The Ashabul Ukhdud is the behind this story is the Jewish people try to make the Christian people to convert to Jew. Okay. The king name is Dunuas, King Dunuas from Najran, and the Christian people don't want to convert to the Jewish religion, and they get punished by burn on the trains. That's why this surah is said they burn on the trains. Brother, see, we need to realize that the people who came before Prophet Muhammad, peace be upon him, from among them there were Jews and Christians. As Allah subhanahu wa ta'ala says, minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. From among them are believers, while most of them are perverted transgressors. So from among the Christians, there were certain people who believed in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, who believed in Tawheed. As Allah subhanahu wa ta'ala says, minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. And these people, certain people who believed in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, these are the people who they believe in Tawheed. That is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala without associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. So as far as Ashabul Ukhdud is concerned, this is specifically, as far as my knowledge goes, it is referring to the believers who believed in one God alone. There may be, actually you need to look at what tafsir you are referring to as far as this verse of the glorious Quran is concerned. Because there are many tafasir and there are many mufassirin. Some are authentic as I mentioned and some are less authentic. So as far as what little bit research I have done regarding this, it refers to those who believe in one God alone and did not associate partners with him. And because of this reason, they were cast into the pit of the fire. Yes, in the story behind of this, I read on the Ibn Ishaq. Sorry? I read a story in the Ibn Ishaq. Maybe I can show the book after this. Ibn Ishaq. Yes, brother, you need to give me the reference of what it is saying, because there are several narrations as Okay. far as the tafasir are concerned. Unless if I don't look at the reference, I will not be able to comment on it. Okay, Because as far as every verse of the Quran is concerned, there are several tafasir that are available. So we need to look at the reference and then we need to look whether it's authentic or no. So later About- on you can give me the reference and I will respond to you, no problem, Okay. inshallah. Besides that, about- if you have any other question, you are most welcome. to Yes, I have one question, but I can finish this talk before one question. You can ask one question, no Okay. problem. Because behind of the story, the Christian want to have in the Ibn Ishaq. Ibn Ishaq said that the Christian want to give a learn about Tauhid to the Jewish.
so the Jewish is not Tauhid. That's why I confuse why not the Jewish is Tauhid, but the Christian is Tauhid. And I have no idea why if they worshiping Jesus, why the Quran said they were a mu'min, a faith person, faith Yes. people. And the second, the people behind the story of the Surat Al-Buruj name is Abdullah ibn Samir. Oke, jadi di dalam Ibn Ishaq ya, nanti akan kita lihat referensinya, halaman 34 tadi dikatakan bahwa orang-orang Kristen Najran, kenapa mereka mau dibunuh ya oleh seorang raja bernama Dunawas, ya, ini raja dari Yemen ya kalau nggak salah. Karena raja ini mau mengkonvert orang-orang Kristen Najran itu menjadi orang Yahudi. Tetapi orang Kristen Najran itu pengen memberikan pengajaran mengenai tauhid kepada orang-orang Yahudi. Lalu pemuda ini bertanya gitu loh, kenapa bukannya Yahudi yang tauhid? Kenapa orang Kristen itulah yang mau mengajari orang Yahudi menjadi tauhid? Padahal orang Kristen Najran itu beribadahnya hari Minggu dan menyembah Tuhan Yesus. Lalu di dalam surat Al-Buruj dikatakan orang Kristen Najran yang dibunuh ini adalah orang-orang beriman. Nah, gitu ya. Abdullah Al-Harith ibn Samir. Is that right? You know? Abdullah ibn? Abdullah Al-Harith ibn Samir. The name. No, I'm hearing. Ya, Abdullah Al-Harith ibn Samir itu adalah pemimpin orang Kristen Najran. Ya, jadi namanya walaupun Abdullah ibn Samir tapi bukan orang Muslim ya, teman-teman ya. This for the first time. You, Abdullah ibn? you never hear about Hah, kenapa, Dek? Nggak, betul. Silakan, Mbak. Lanjut, Mbak. the story? Abdullah ibn? Abdullah At-Samir. I'm sorry. Abdullah Al-Harith ibn Samir. No, you need to give me the reference of what it is. From which book you got I it? can show the Ibn Ishaq Sirah Nabawiyah itu Sirah Nabawiyah tertua loh, betul nggak? Betul. Tapi ternyata si Farid Naik nggak pernah baca. Itu konyol. Enggak, bukan hanya Farid Naik. Rata-rata rata-rata teman-teman Islam itu tidak pernah belajar tentang hal tentang asbabun nuzul, tafsir itu nggak pernah mereka belajarin. Mereka itu cuma hanya mempelajarin bahasa Arab. Iya, Betul. betul. Beneran. Ngapalin bahasa Arab. Iya, betul. book after this. And as far as your question is concerned, and also the person is appear on my church. I'm an Orthodox Christian. The people name on my site is Saint Aretas. Ya, jadi Abdullah ibn Samir ini di dalam sejarah gereja Kristen Ortodok pemimpin Kristen Najran itu disebut juga sebagai Santo Aretas ya, teman-teman ya. Nah, ini kita perlu belajar juga ya. Aretas. I don't know what is it. Aretas is from Najran, also a church in Najran. Which language is this Aretas? Aretas is maybe Greek I and don't understand Greek. And the church who burned is Orthodox Church. The church is named Tawahido Church. Brother, we can take one question at a time. Ya, jadi gereja Kristen Najran, ya gereja Kristen Najran itu dipimpin oleh Abdullah ibn Samir yang dikenal sebagai Santo Aretas juga ya, sebagai martir. Dan nama gerejanya waktu itu dibakar berapa ya? 20.000 orang ya yang meninggal ya? 20.000 orang. Iya, 20.000 orang. Berapa? 20.000 orang kalau versi 20.000 Muslim. orang kan? Tapi kalau di versi Kristen 4.000. Oh ya, berarti antara 4.000 lah ya. Katakan 4.000 orang yang dibakar dan nama gerejanya itu adalah gereja Tewahedo ya atau gereja Tauhid ya. Wow. Betul. Ini kisah ini sebelum Islam apa sudah Islam ini? Ya, Sebelum dong. sebelum. Oh, kisah Settingnya Abdullah 500. ibn. Ini settingnya 523 Masehi. Oh, jadi pemimpin gereja Kristen Najran Abdullah ibn Samir ini sebelum zaman Islam ya, sebelum Muhammad lahir malah ya. Betul, sebelum. Iya. Oh, oke. Jadi ini menceritakan konflik antara Yahudi dan Kristen gitu ya? Iya, Yahudi dan Kristen. Di sini belum ada Islam. Oh, ini belum ada Islam nih. Oh, oke ya, yuk. Time that will be easier. Okay. So your previous question, what okay, you asked is that since these people, they believed in Almighty, these people, they worship Jesus Christ, peace be upon him. So why is Allah saying that they are believers? Yes. That is your question, right? Yes.
So that's what I did in the verse of the glorious Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, Minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Some of them are believers, but most of them are perverted transgressors. So some of the people from the Christians, they believed in one God alone. But most of them, they worship Jesus Christ, peace be upon him, and they do not believe in Tawheed, that is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Quran is referring to certain categories from the Christians who believed in one God alone. It is not referring to all Christians in general. So certain Christians who believed in one God, they were on Tawheed and they followed the previous prophets, that is Abraham alayhi salam and the previous prophets of Almighty God. These were the true people and they believed in Tawheed and they came before Prophet Muhammad, peace be upon him. So the Quran is talking about these specific people. And even the Christians today who are present, the Christians today, if they follow the Bible truly, they have to believe in one God alone, and they have to believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. There are several verses in the Bible which talk about oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and at the same time, verses in the Bible which talk about the coming of Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. So a true Christian, if he believes in the Bible, he needs to follow one God alone, and he needs to follow Prophet Muhammad, peace be upon him, because the Bible clearly says that there will be another prophet to come, as it is mentioned in the book of Isaiah chapter number 29 verse number 12. The book is delivered to thee, saying, read this, pray thee, and he said, I am not learned. It is also mentioned in the book of Deuteronomy chapter number Prophet Muhammad, peace be upon him. Certain people, they say that the comforter is the Holy Spirit, but the criteria for the comforter to come is Jesus Christ, peace be upon him, should go. We know the Holy Spirit, he was there when Jesus Christ, peace be upon him, was there. He was there in the feast of Pentecost. So in no way can it refer to the Holy Spirit, but rather it refers to the last and final messenger, Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. So there were several revelations that were revealed to prophets of Almighty God. By name, 4 are mentioned: the Torah, the Zabur, the Injil, and the Quran. The Torah was the Wahi, the revelation that was given to Moses, peace be upon him. The Zabur was the Wahi, the revelation that was given to David, peace be upon him. The Quran, the Injil was the Wahi, the revelation that was given to Jesus Christ, peace be upon him. And the Quran is the last and final revelation that was given to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So the current Bible that is present, it is not the Injil, but it is rather the corrupted form of the Injil. So even if you believe truly in the Bible, you need to believe in one God alone and Prophet Muhammad, peace be upon him, as his messenger. Can I Yes, ask brother. last question, sir? Yes. Ini Farid Naik ini nggak nyambung ya. Pertanyaannya adalah, the question is, Farid Naik, the background of the story in Surah Al-Buruj, the background is the conflict between the Jews, the king Dunawas, and the Christian people of Najran, and the leader is Abdullah ibn Samir, yeah, who known in the Orthodox Christians as Saint Aretas, yeah. Aretas. And the church also called the Tewahedo, yeah, or the Church of Tauhid, yeah. So Farid Naik is not answer the question at all. Dia malah ngutip Yesaya 29 ayat 12, ya, bangsa yang buta itu adalah nubuatan mengenai Muhammad, bahwa para kletos atau penolong itu Roh Kudus itu adalah Muhammad. Ini nggak nyambung sama sekali di Farid Naik ya dengan pertanyaannya, ya. Bahkan Mbak, Mbak, aku boleh komplain nggak? Sorry, aku minta penjelasan dari saudaraku Cayapas. Marbot. Boleh nggak tentang Cayapas, lo jelaskan tentang tauhid itu tuh maknanya apa? Marbot. Marbot. Iya, gini loh. Karena gini Mbak ya. Ini gue mesti kasih tahu ya teman-teman, buat teman-teman Muslim seluruh dunia yang mendengarkan ini. Kekristenan itu bukan terlahir dari iman musyrikin. Ya, mereka itu bahkan di Yakobus 2 ayat 19, engkau tahu bahwa Allah itu esa dan itu baik. Tapi setan-setan pun tahu. Nah, itu jadi itu tentang Allah itu satu, itu esa itu tuh bukan permasalahan yang dipermasalahkan. Dan Farid Naik ini menuduh bahwa kekristenan yang sekarang ini Alkitabnya sudah terkorupsi. Ya, dan bahwa kita tidak percaya Allah itu esa. Loh, siapa bilang? Kita justru percaya Allah itu esa. Enggak, ya. Tapi gini Mbak, maksudku gini, si Farid Naik, saudara Farid Naik ini seakan-akan membuat suatu narasi orang Kristen itu dulu tuh orang penyembah berhala.
mereka itu suka menyembah ilah-ilah yang lain. Tapi selalu saya bertanya kepada teman-teman Islam, dimanapun, siapapun, teman-teman Islam itu tidak pernah bisa menjelaskan orang Kristen mana atau orang Israel mana yang menyembah ilah lain di zamannya Isa alaihissalam, di zaman Yesus. Gak pernah ada. Karena mereka menanti bukan tentang Tuhan. Karena bagaimana Mbak? Mereka itu berjalan bersama Tuhan kok. Mereka itu tahu persis Tuhan itu satu. Nah, berbeda dengan teman-teman Islam. Teman-teman Islam itu karena memang baginda Muhammad itu kan memang terlahir dari suku penyembah berhala kan. Makanya tauhid itu dikerasin gitu loh. Supaya teman di suku Quraisy itu jangan menyembah berhala. Tapi di kekristenan itu no way. Kita tahu persis, kekristenan itu tahu persis ya namanya Allah itu satu. Satu itu. Jadi tidak ada permasalahan. Nah, ini kita mesti selidikin, Pak. Ini kita mesti selidikin. Kekristenan apa, model apa di zaman Yesus itu yang menyembah berhala? Menyembah berhala itu seperti apa? Menyembah berhala siapa tuh? Yahudi mana yang menyembah berhala di abad pertama? Itu mereka nggak bisa jelasin. Orang Islam manapun tidak bisa menjelaskan kekristenan di abad mula-mula, orang Israel mula-mula itu menyembah berhala tuh nggak ada. Mereka itu adalah golongan munafikun. Mereka menyembah mereka itu berdoa di pinggir jalan, itu yang mereka kerjakan. Tapi bukan berarti mereka menyembah Allah yang lain, ilah yang lain, no. Itu biar bisa tahu, biar si teman-teman Muslim tahu. Permasalahan nabi-nabi itu bukan ngomongin tentang Tuhan itu satu atau bukan. Banyak permasalahan mereka, Pak. Biar kalian tahu, open your mind. Kalian itu mesti buka. Permasalahan tiap nabi itu masalahnya itu beda-beda, bukan cuma hanya Allah itu satu. Dan kalau di Islam tuh semua tuh masalah tuh nabi itu cuma Allah itu satu. Emang segoblok itu nabi? Pada mikirin Allah itu satu, bro. Allah itu satu, Allah itu satu. Nggak begitu, Pak. No. Kira-kira gitu mungkin, Mbak. Ya, oke, kita lanjutin sebentar ya. Ini kurang cuman beberapa menit aja ya, paling 1-2 menit. Habis itu kita akan masuk ke materi ya. Kita akan tunjukkan surat Al-Buruj, Asbabun Nuzul dan Ibn Ishaq ya. Kita lanjutin dulu sebentar videonya ya. Just one last time. Yes, no problem. Why the first people who give Jum'ah prayer, Friday prayer, is not Prophet Muhammad? The brother asked a question that why the first people who offered the Jummah prayer is not... Because I read a reference, and is in a Muslim reference again. The first who the first people who held Friday prayer is Musab bin Umair. Is that right? Yes. Not Prophet Muhammad, right? You ask your question, I'll give you the answer. And the Musab bin Umair. Musab bin Umair came after the Prophet. Musab bin Umair was a Sahabi of the Prophet. Yes, I know. He was a companion. The yes. Musab bin Umair held the Friday prayer after the Musab came from Ethiopian or Abbasiyah or Yes, Abyssinia, yes. a Christian, Yes. a Orthodox Christian country. Is that right? Brother, we need to understand that Musab bin Umair, he was a Sahabi, he was a companion of the Prophet. Okay, Peace be why upon him. not the Muhammad? When Sorry. he was, I will give you the answer. When he was sent to Abyssinia, and when he was the first ambassador who was sent. And when he was sent, so he was sent by the instructions of the Prophet, peace be upon him. The Prophet, peace be upon him, cannot personally go to each and every place in order to deliver the message of Islam. So the Prophet, peace be upon him, sent certain Sahabas and certain companions to deliver the message. Certain Sahabas, they were sent to Abyssinia. Certain Sahabas, they were sent to other places as well in order to deliver the message. But all what they propagated was the same message of Islam. Tawheed, that is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and regarding believing in the last and final messenger, Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. Now, since as you are saying that Musab bin Umair, he read the first Jum'ah Salah, so even if he reads the first Jum'ah Salah, So there is no problem in it. in Because Makkah it is by the commandment of the Prophet, peace be upon him. In Mecca there is no Friday prayer. Sorry? In Mecca there is no Friday prayer. There is Friday prayer that is offered in Makkah. Only in Medina. Sorry? The first Friday prayer held in Medina, right? Yes, because Yeah, okay. Salah, it was obligated later on. Initially, the first few years of prophethood, Islam was, our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, he focused on Tawheed.
And then later on, Salah was obligated later on when the people, when they went to Medina, and then later on the legislations, they were introduced, and people had to believe in these legislations. So that's the reason whatever even Musab bin Umair he did in Medina, it was but natural by the commandment of the Prophet, peace be upon him. It was not out of his own accord. It was by the instructions of our beloved Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. I hope that answers your question. Oke, thank you, sir. You're welcome. Makasih, Pak. Oke, jadi tadi dikatakan bahwa yang pertama kali sholat hari Jumat untuk muslim itu bukan Muhammad, tapi Musab bin Umair. Ya, dan itu dilakukan di Madinah. Jadi kita nggak tahu nih sama sekali nih Musab bin Umair ini sebelum Musab bin Umair sholat hari Jumat itu mereka sholatnya hari apa? Dan tadi si Farid Naik ya menjawab bahwa oh itu bukan hanya dari Musab bin Umair, tapi dari instruksi daripada si Nabi Muhammad katanya. Oke, nah sekarang kita sudah melihat tadi ya video tadi. Sekarang kita mau tunjukkan tadi surat Al-Buruj. Oke. Jadi satu-satu nih, satu-satu mau diperlihatkan ya. nih. Sekarang kita bahas surat Al-Buruj. Coba kita lihat ya. Ini tadi yang dibahas. Ini bisa lihat layar saya? Bisa. Ada surat Al-Buruj ya. Oke, surat Al-Buruj itu bunyinya begini, demi langit yang mempunyai gugusan bintang katanya. Allah bersumpah demi gugusan bintang dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, siapa pula ini yang menyaksikan dan yang disaksikan nggak jelas ya. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Ini bicara tadi ya si Raja Dunawas tadi, Raja Yahudi tadi yang membakar orang-orang Kristen Najran. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Jadi orang yang dibakar di dalam parit itu disebut sebagai orang-orang yang beriman, teman-teman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi orang Kristen Najran itu disebut adalah orang yang beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Nah, ini terus sesungguhnya kayaknya nih nggak ada hubungannya kali ya ini ya. Oh ini. Mbak, sebentar sebelum lanjut. Ini orang-orang Najran kan disebut orang-orang yang beriman kan? Boleh nggak ditunjukkan referensi kalau orang-orang Najran itu beribadah di hari Minggu yang tadi itu? Iya, nanti kita ke Ibn Ishaq. Ya, ini kita bacakan dulu dari surat Al-Buruj. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada mereka, orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, ya ini surga-surga lagi ya. Sesungguhnya azab Tuhanmu keras. Ini yang bawah ini kayaknya nggak ada hubungan ini ya. Ini apa nih kok jadi kaum Firaun lagi, jadi Firaun dan Samud. Ini yang bawah udah beda. Nah, ini yang bawah nggak ada hubungan. Oke. Nggak, kita tunjuk aja. Memang Kristen di Najran itu beribadah di hari apa itu penting. Iya. Karena memang titik poinnya si penanya itu begitu. Sekarang Marbot mau ya, oke. Aku share screen ya. Mudah-mudahan jelas nih. Marbot mau nunjukin. Karena orang-orang yang disebut beriman itu disebutnya beribadah di hari Minggu gitu loh. Nah, mereka harus bertanggung jawab itu loh. Orang-orang Islam itu harus bertanggung jawab. Kelihatan nggak ya? Oke, ini sirah. Ya, oke, ini berarti referensinya ya, ada sirah Ibn Ishaq ya. Kemudian ada sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 dan volume 2. Ya, silakan. Ya, kalau saya cek itu sumbernya dari sini. Ya, ini bahasa Indonesia. Ini terbitan dari Darul Falah. Banyak dijual juga ya. Dan ini ada yang versi bahasa Arab. Oh, sorry, kebalik nih. Nah, nih. Nah, mestinya gini. Iya. Ini yang artinya di sini. Ini Ibnu Ishaq, Sirah Nabawiyah ya. Nah, jadi kalau yang dibilang tadi sama orang tadi itu halaman 34 tentang hari Minggu, itu yang versi Arab. Mungkin kita lihat sedikit. Ada di sebentar. Nah, ini. Ya.
Bukan. Sorry, ini 30. Lu mau kamu mau nunjukin kalau orang Nazarene beribadah di hari Minggu kan? Ya, sebentar. Oke, Aku masih nunjukin dulu yang versi Arabnya ya. Ya kita mesti caption itu tuh biar supaya teman-teman tahu. Ini nih, orang-orang Najran itu yang dibunuh di parit itu tuh ya beribadah di hari Minggu. Sebentar. Aku buka dulu di bahasa Indonesia. Ya. Kalau di bahasa Indonesia ini halaman kepotong. Sorry. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kelihatan. Ya. Jadi orang-orang agama Kristen Najran itu ini ada di halaman, sebentar aku buka dulu, kepotong halaman. Ini bisa lihat di sini kursor saya di Najran, sebentar aku bacain ya. Di Najran terdapat pengikut agama Nabi Isa alaihissalam yang tetap komitmen dengan kitab Injil. Mereka orang-orang yang mulia dan orang yang tetap istiqomah dalam agama mereka. Pemimpinnya bernama Abdullah bin Ats-Samir. Ya. Jadi orang Kristen Najran. Jadi agama Kristen yang masuk ke Arab itu dari Kristen Najran ini ya maksudnya ya. Iya. Oke. Dan jadi lanjut, dia sangat menghormati Ibnu Ishaq berkata bahwa Al-Mughirah bin Abu Lubaid, mantan budak Al-Aqnas, berkata kepadaku dari Wahab bin Munabi Al-Yamani yang berkata, sebab masuknya agama Kristen di Najran, bahwa salah seorang dari sisa-sisa pemeluk agama Isa yang bernama Faimiyun adalah orang yang soleh, rajin suhud di dunia dan doanya mustajab. Ia seorang pengembara yang gemar singgah di kampung-kampung. Ia keluar dari kampung ke yang tidak dikenal di dalamnya menuju kampung yang lain yang dia tidak kenal di dalamnya. Ia tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Ia pekerja bangunan. Ia sangat menghormati hari Ahad, hari Minggu. Berarti orang-orang Kristen ini sangat menghormati hari Minggu. Oleh karena itu, jika hari Minggu atau hari Ahad tiba, dia tidak melakukan aktivitas apapun. Pada hari Ahad, ia pergi ke tempat sepi, kemudian sholat di dalamnya hingga petang hari. Wah. Aku coba tambahin ya. Kenapa dia tidak ke gereja di sini? Karena dia adalah pionir pertama kekristenan di sini. Jadi gereja belum ada. Makanya dia ya, tapi jejaknya dilihat dia sangat menghormati hari Ahad, gitu. Dan dia melakukan sholat. Nah, sholat ini sendiri kan istilah dalam kitab kita juga yang dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Bahasa Aram. Di dalam teks Pesita itu Baslota atau Selot. Nah, itu saya juga bisa tunjukin ya, cuma nanti melihat. Oke, baik. Jadi orang-orang Kristen itu juga melakukan selota atau sholat ya dalam bahasa Arabnya. Kemudian apa lagi? Nah, wait. Start. Wait. Aku boleh tambahin nggak? Boleh. Halo. Nah, ngirim data dulu. Ini ya, teman-teman Islam, kamu perhatiin. Kenapa kalian itu tidak pernah concern di hari Minggu? Kenapa? Karena bumi ini segala itu diciptakan dalam 6 masa. Nah, ini sebenarnya itu topik yang menarik yang pernah ditawarkan sama teman saya pas ini. Tentang hari Minggu itu maknanya apa? Karena begini, Mbak. Mereka itu tuh cuma ada missing link. Hari ke-7 itu apa? Setelah hari ke-6, gini loh, bumi itu diciptakan dalam 6 masa. Loh, kita tuh ada 7 hari. 7 masa. Loh, itu hari ke-7 itu apa? Nah, di sini tuh mereka itu tuh missing link tentang hari Minggu itu tuh nggak ngerti mereka. Iya, bahkan di dalam Quran kan nggak ada tuh untuk hari Sabat atau ataupun hari ke-7. Jangan kan, ya hari ke-7 nggak ada, hari ke-6. Nah, sekarang seminggu itu ada 7. Itu kan pernah dihajar sama Cayapas kan, teman gue ini. Ini kenapa seminggu itu ada 7? Pertanyaannya itu kelihatannya tuh sepele, tapi mereka tuh nggak bisa menjelaskan. Tapi ini jadi berdampak panjang. Loh, ini kenapa kamu itu tuh tidak pernah mengenal namanya hari ke-7? Ini jadi penting. Gimana, Pra? Lanjut, Pra.
Kamu mau nunjukin apa, Pra? Ya, ini halaman 34 nih 3, ini 4 ya, 34. Angka tetap dibaca dari kiri ke kanan. Nah, inilah bukti di dalam teks aslinya bahasa Arab ini Yaumul Ahad atau Minggu. Ya, tadi Minggu tuh mereka nggak kenal, Pak. Iya. Ini justru keanehan ya, kenapa bahkan sampai anaknya Farid itu tadi nggak bisa jawab tentang kenapa hari Minggu gitu. Dia bilang itu hanya hari yang dihormati, tapi dia nggak bisa menjelaskan kenapa dihormati gitu kan. Iya, Itu jadi belum terjawab. Iya, dia nggak bisa jelasin kenapa orang Kristen itu ibadahnya, sholatnya hari Minggu, ya. Berdoanya kita hari Minggu. Nah, dan di dalam kisah tadi juga selain itu kita bisa lihat di selain yang hari Minggu tentang Faimiun, kita bisa baca bahwa orang-orang itu yang jadi surat Al-Buruj ini, teman-teman bisa lihat ya. Ini halaman berapa? Kelihatan? Enggak kelihatan, Pra. Hah? Nggak kelihatan halaman? 27. 27. Lu buka dari HP kali, Pra. Ya, 27 Ya, ini ya. Enggak di laptop. Kisah tentang 27. Abdullah As-Samir ya, halaman 27. Halaman 27. Oh, ini Dunawas. Iya, Ya. ini kisah Ini tentang ceritanya Dunawas. dia tadi. Ya, kalau Ini saya bukan, jujur- Pra, ini website atau buku, Pra? Oh, ini bukunya ada ini. Kalau Nah, ini biar tahu teman-teman Islam itu nggak tahu nih ini buku atau website, mereka nggak tahu, Pra. Mereka nggak tahu. Oke, ini aku bacakan Iya. dulu deh. Aku Oke, bacakan dulu. Ini kisah Dunawas yang mengajak orang Kristen Najran tadi masuk Yahudi ya. Iya. Oke, sebentar. Nah, Oke, kita lihat ya. Kemudian Dunawas pergi ke Najran dengan membawa pasukan dan mengajak mereka masuk ke dalam agama Yahudi. Jadi Dunawas ini orang Yahudi gitu. ya orang Yahudi. Dia seorang raja di Najran yang merupakan seorang Yahudi dan penduduk Najran pada saat itu adalah orang Kristen. Yang telah dikristenkan oleh tokoh yang namanya Abdullah bin As-Samir ini. Abdullah Al-Harith bin As-Samir gitu, Bu. Abdullah Al-Harith bin As-Samir ini ya. Ya. Aretas. Atau Santo Aretas ya di dalam gereja Kristen. Santo Aretas. Nah, jadi ayat Al-Qur'annya ini. Ini yang tadi Bu Sofi bacakan ini ya. Ya, Kenapa jadi Aretas? Kenapa jadi Aretas, Pak? Bentar, Dek, gua mau bacain dulu, Dek. Sabar, Dek. Dia mengajak masuk dua hal, masuk ke dalam agama Yahudi atau mau dibunuh. Mereka memilih lebih baik dibunuh ya orang-orang Najran ini daripada masuk ke dalam agama Yahudi. Dunawas menggali parit untuk mereka, kemudian ia membakar sebagian dari rakyat Najran, membunuh mereka dengan pedang dan mencincang-cincang mereka. Jumlah orang-orang Najran yang ia bunuh kira-kira 20.000 jiwa. Tapi di dalam sejarah Kristen Ortodoks 4.000 ya. Tentang 4.000. Dunawas dan pasukannya. Nah, ini nih latar belakangnya nih surah Al-Buruj ayat 4 sampai 8. Binasa dan terlaknatlah tadi ya orang-orang yang membuat parit, maksudnya Dunawas dan pasukannya ya, orang-orang Yahudi yang menyalakan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang Kristen Najran ini disebut orang-orang beriman, teman-teman. Dan mereka tidak menyiksa dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin tersebut, melainkan karena orang-orang mukmin atau orang-orang beriman tersebut beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Waduh, gawat. Oke. Nangkap ya. Tadi tujuan saya menjelaskan ini halaman berapa adalah untuk menunjukkan kisah sebelumnya. Kisah sebelumnya ada di sini. Kita berarti akan bergerak ke halaman 20. Tadi 27, kita buka 26 ya. Nah, ini. Ya, ini tadi ya 27 ya. Kepotong nih. Iya, 27. Ini halaman 26. Nah, di sini keimanan yang seperti apa kita bisa lihat ini. Ini referensi Islam loh. Lihat, kelihatan nggak yang saya bold warna ungu? Ini Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq ya? Ibnu Hisham. Oh, ini Ibnu Hisham, volume 1 ya? Ya. Ini mentranslate dari tadi yang versi Arab yang saya punya tadi. Jadi kalau saya sedikit ringkas, Abdullah As-Samir ini mengajarkan ketauhidan kepada raja Najran tadi, ya. Nih. Dia meminta mungkin kita bisa baca mulai dari sini ya. Mulai dari mana ya? Ya, dari sini aja ya. Inilah yang selalu dikerjakan Abdullah bin As-Samir hingga semua orang yang sakit dikunjunginya. Jadi dia itu karena dia menjadi seorang Kristen oleh
tokoh yang tadi yang namanya Faimiun, yang ibadah selalu hari Minggu, ya, itu dia sering berdoa buat orang-orang sakit yang ada di sana. Nah, karena dia sering berdoa, ya teman-teman tadi nanti bisa lihat ya di sini ya. Karena dia sering mendoakan orang-orang sakit dan dia menjadi terkenal, menjadi punya banyak dia banyak disukai sama orang-orang Najran. Nah, tapi ada yang benci sama dia karena orang-orang Najran itu menjadi Kristen, menjadi seorang Kristen nih. Makanya Raja Najran berkata, apakah engkau mau merusak agama warga desaku, bertentangan dengan agamaku dan agama nenek moyangku? Engkau pasti aku cincang-cincang. Nah, jadi yang mau dicincangnya itu siapa? Abdullah As-Samir. Tapi Abdullah As-Samir bilang, engkau tidak akan sanggup melakukannya. Raja Najran menyuruh pengawalnya membawa Abdullah As-Samir ke gunung yang tinggi, kemudian melemparkannya dari puncak gunung tersebut. Abdullah As-Samir jatuh, tapi nggak luka. Dan dia tidak ada masalah apa-apa. Dia tidak cedera. Justru, dia mengajak untuk orang Najran tadi, Raja Najran tadi, Raja Najasyi, itu untuk untuk mentauhidkan. Ini yang tadi pemuda tadi nanya ya ke si Farik ya. Kok orang Yahudi yang ngakunya katanya the oneness of God, kok malah di sini orang Kristen yang meminta untuk orang Yahudi bertauhid? Ini kan aneh. Dan ini ada di referensi Islam. Lihat ya, tauhid ya. Ini saya zoom nih. Nih. Ya. Dan sorry. Aku mesti mentauhidkannya di sini soalnya. Nih. As-Samir itu berkata sama raja itu, ya, demi Allah, sungguh engkau tidak akan mampu membunuhku hingga engkau mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya. Ini kata As-Samir tadi, Abdullah As-Samir. Dan kemudian raja tersebut ini mentauhidkan. Jadi saat ditantang oleh Abdullah As-Samir, kamu nggak akan bisa bunuh aku karena kamu belum tauhid. Kamu harus tauhid dulu. Nah, ternyata raja itu kemudian mengakui bahwa dia mentauhidkan Allah, gitu kan? Tapi yang dilakukannya saat dia setelah mentauhidkan Allah, dia memukul As-Samir sehingga As-Samir itu meninggal. Karena tadi As-Samir bilang, kamu nggak mampu membunuhku kalau kamu tidak mentauhidkan Allah. Jadi raja ini ngeprank gitu. Nah, sehingga As-Samir itu meninggal. As-Samir meninggal duluan. As-Samir itu meninggal duluan. Dan ajaran apa yang diajarkan oleh As-Samir? Inilah ajarannya. Ya. Nih, lihat tulisannya apa nih? Nah, di sisi lain ya, ketika Abdullah ibn Samir itu sudah meninggal, maka orang-orang Kristen Najran, orang-orang Najran itu bersatu untuk memeluk agama Abdullah bin As-Samir yang sesuai dengan Injil dan hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa bin Maryam. Ya, betul. Dalam perjalanan waktu jadi ajaran Trinitas terhadap orang Kristen. Ya, ini salah satu orang Kristen di Najran. Wow. Ini halaman 26. Kita bisa mundur lagi, ketemu lagi kata Trinitas lagi di sebelumnya. Sebentar. Ya, jadi orang Kristen Najran memeluk Trinitas ini, teman-teman. Berarti nggak ada Onenes di sana ya? Tadi halaman 26 ya. Ini halaman 24. Nah, ini cerita bahkan sebelum Abdullah As-Samir menjadi seorang Kristen. Ya, yang mengkristenkan dia tokoh yang bernama Faimiun ini. Ya, Faimiun ini punya pemahaman seperti apa? Lihat ini dalam kurung yang ada di bawah. Jadi sanadnya Faimiun yang membawa kekristenan ke dalam Najran. Tadi kisahnya diceritakan oleh Faimiun, yang dia selalu beribadah pada hari Minggu. Dan Faimiun mengajarkan ajaran Trinitas kepada si Abdullah As-Samir, dan As-Samir menurunkan lagi ajaran Trinitas itu kepada orang-orang Najran yang disebut sama Al-Quran itu orang beriman tadi. Begitu. Ini ada di halaman 24. 24 di paragraf kedua, bagian akhir. Nih. Kelihatan nggak, Pra? Apa lo tidur, Pra? Orang-orang Najran langsung memeluk agama Faimiun, dan Faimiun menerapkan syariat agama Nabi Isa bin Maryam alaihissalam kepada mereka. Setelah itu terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Dan inilah timbulnya ajaran Trinitas ya. Jadi di Najran itu memeluk ajaran Trinitas yang dibawa oleh Faimiun.
kemudian diturunkan oleh Abdullah ibn As-Samir, sehingga orang-orang Najran tadi adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah katanya ya, yang memeluk ajaran Trinitas dan beribadah hari Minggu. Dan disebut di dalam surat Al-Buruj sebagai orang-orang percaya atau orang-orang mukmin. Waduh, bagaimana ini? Gimana Keren. ini? Biji mana itu? Biji mana ini? Aduh, Iya, biji gimana ini teman-teman ini? Jadi bukan Orang-orang Bangladesh ya, Bu. Hah? Halo Mbak, aku boleh komplain nggak? Apa mau tambahin nggak? Boleh, boleh. Saya itu tuh paling kesel sama orang-orang Islam ya. Sorry, orang-orang polemikus Muslim ya. Saya itu paling kesel. Mereka tuh selalu ngomong, loh itu adalah cerita Israeliat. Nah, gini, gue mau tahu. Nah, ini di sini ada si siapa namanya? Apa namanya? Orang yang enggak bintang tamu kita siapa? Selain ini yang dari barat. Samun. Iya, Samun ada nggak? Ada Samun nggak? Ada Samun nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada nggak Samun? Oke. Jadi kan gini loh, mereka tuh mengatakan bahwa selalu mengatakan itu dari golongan Israeliat gini loh. Parameter mereka mengatakan ini adalah golongan Israeliat itu benar atau salah itu dari mana? Yang ini terkait dengan pertanyaan dari saudara teman gua ya, yang mengatakan kenapa Israeliat ini kan dari golongan Nasraniyat ya, Nasraniyat atau Kristen liat. Iya, mestinya Kristeni liat atau Nasrani liat. Iya, karena gini loh, Kristen dan Nasrani itu tuh berbentrokan. Ya, kamu mau menceritakan tentang masalah misalnya contoh tentang Anisa 157. Oh, ini adalah penyerupaan tentang Isa. Ada beberapa riwayat terus mereka mengatakan, loh ini golongan Israeliat. Loh, Israeliat itu nggak pernah mengatakan ngomongin tentang penyaliban Yesus. Mereka tuh nggak peduli Yesus itu seperti apa tuh, mereka nggak peduli, Pak. Mereka tuh nggak peduli. Nah, kamu mesti tahu Israeliat dengan Kristen itu berbeda. Nah, ini nih musuh-musuh kita hajar sama mereka ini. Orang-orang Islam ini nih, mereka itu tuh lepas dari sejarah gitu loh. Israel itu menentang Yesus. Bahkan kamu mau tahu nggak, teman-teman, murid-murid para muridnya Yesus itu bukan orang Israel. Rata-rata orang-orang Yunani, orang-orang non Israel. Biar kamu tahu, Ignatius contoh lese, siapa? Polikarpus itu orang Yunani. Kenapa? Kerajaan Allah itu sudah dipindah tangankan. Lo orang Israel itu sudah menentang kok. Tuh tiba-tiba kamu ngomong tentang Yesus golongan Israeliat gitu loh. Saya nggak suka gitu loh. Cara-cara orang Islam itu nggak bener. Ya, tapi sebenarnya gini, Dek, kita kembali lagi ke sejarah. Ternyata Trinitas itu diturunkan ya dan mempunyai mata rantai yang kuat dari para rasul. Bahkan lihat ini, yang membawa kekristenan di Najran saja, Faimiun dan tadi Abdullah ibn As-Samir itu berpaham Trinitas, berpaham tauhid. Nah, ini sekaligus menghajar betul nih dalam komen ya, menghajar orang-orang oneness, betul nggak? Nggak ada para rasul itu seperti yang mengajarkan oneness bahwa Allah itu satu, tidak. Ya, Allah itu satu pribadi dengan tiga mode, itu tidak diajarkan oleh para rasul. Yang diajarkan adalah ketauhidan di Allah yang Esa, yang Trinitas itu. Bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu Allah yang sama dengan tiga pribadi. Ya, itu ajaran para rasul yang ortodoks. Ya, jadi ini para rasul mengajarkan ajaran Trinitas ya. Makanya tercatat juga loh di dalam Ibn Ishaq ya, mereka mengajarkan Trinitas yang adalah tauhid. Jadi Trinitas ini juga dikenal dengan ketauhidan, betul nggak? Iya. Ya. Satu ya. Yang kedua yang aku mau ngomongin ini. Asbabun nuzul itu bukan tentang tafsir. Ya. Berbeda tafsir gini loh. Ini kadang-kadang teman-teman Islam itu nggak ngerti asbabun nuzul tafsir itu disamain. Oh, bukan. Asbabun nuzul itu bukan tafsir. Asbabun nuzul itu adalah alasan kenapa ini surat turun. Loh, itu bukan tafsir dong. Surat ini turun kan pasti ada satu something. Jadi bukan ngomongin tafsir gitu loh. Nah,
tapi tentang latar belakang surat itu turun. Itu loh tentang masalah asbab nuzul, latar belakang surat ini turun. Lah lucu ya. Teman-teman Islam ini ya, contoh misalnya At-Tahrim ayat ayat At-Tahrim surat ke-66 ayat 1. Loh, asbabun nuzulnya itu ada dua, kan konyol. Satunya tentang siapa? Maria Kiptia. Ini gue buat contoh nih, bedanya tafsir dengan asbabun nuzul. Nah, ini orang Islam itu nggak tahu, Mbak. Biar tahu, orang Islam itu tidak concern tentang masalah tafsir dan asbabun nuzul itu mereka nggak Ada ngerti. dua deh. Meminum madu itu adalah bahasa eufemisme atau bahasa yang dihaluskan untuk melakukan hubungan seksual. Itu arti kata meminum madu. Enggak, maksudku gini, saya nggak ngomong tentang nggak apa-apa. Tentang substansi nggak apa-apa juga, tapi gini loh, tentang masalah asbabun nuzul terkait tentang surah At-Tahrim ayat 1 itu ada dua. Bayangkan, satu tentang madu, satu kedua tentang Maria Kiptia. Ada. Minum madu itu artinya bahasa penghalusan bahwa Nabi Muhammad itu melakukan hubungan seksual di rumahnya Hafsah itu. Mbak, lu ngerti ya? Itu cuman ada di Kemenak. Kemenak itulah yang memahami madu itu yang namanya magofir kan, madunya itu kan magofir yang di yang kita baca di tafsir itu kan benar-benar madu ya kan? Tapi magofir yang ada gini loh, dua-duanya tentang riwayat madu dengan walaupun riwayat Maria Kiptia itu dua-duanya sohi. Nah, iya, bagaimana cara Nabi Muhammad melakukan hubungan seksual di rumahnya Hafsah? Nah, iya gini kan, lu kan terlalu over simplicity kan, tapi gini, itulah kenapa ada istilah di madu. Kenapa ada istilah di madu? Itu di situ. Eufeminisme. Dan itu di dalam tafsir Islam sendiri kok. Ya, meminum madu itu artinya bahasa eufemisme. Jadi penghalusan bahwa Muhammad memang berhubungan dengan Maria Kiptiah gitu aja. Nah, itu dia. Jadi teman-teman Muslim, kamu belajar lagi. Loh, kami itu belajar loh tentang Islam. Loh, kalau kamu nggak belajar kan saya ini kan jadi nggak kompetensi jadi sama kamu, Lian. Pada saat gue belajar tentang masalah sejarahnya, kamu enggak kan, konyol. Itu loh yang sangat saya perhatikan gitu loh. Yang di layar di screen ini saya tunjukkan bahwa kata tauhid itu artinya bukan satu ya, bukan one, tapi unification atau penyatuan. Nih loh, Anda unification bener. Suara nggak ada, Mbak. Halo. Berarti sebenarnya di dalam Islam Trinitas itu termasuk kaum mukmin juga sebenarnya ya? Iya, kaum mukmin. Iya, surat Al-Buruj ayat 7 dan 8 ini Anda bisa. Jadi Islam mereka ini Islam apa yang mengatakan kita ini orang Kristen Triteos, penganut Triteos gitu loh. Islam apa? Islam baru. Nggak ada. Ya, itu adalah framing mereka ya. Ini lihat nih, tauhid itu artinya unification, consolidation, union, betul nggak? Penyatuan, kesatuan, dihubungkan, integration. Ini malah integration. Conjunction, dihubungkan, disatukan artinya. Ditauhidkan itu hanya disatukan. Betul. Ya, jadi tauhid, jangan bego ya Muslim, belajar kalian itu. Sebetulnya betul, Pak. Kaitannya sama tauhid itu memang terkait sekali sama gerejanya si Aretas ini. Kalau ya, coba bisa ditunjukkan nggak bahwa gerejanya Santo Aretas ini namanya Tewahidu? Silakan, Pra, tunjukin, Pra, lebih dalam lagi, Pra. Berarti kata tauhid ini sudah ada sebelum zaman Islam, betul? Iya, sudah ada. Udah pasti, Mbak. Perlu teman-teman kasih tahu ya, ini soalnya di bawah ada banyak yang mengira Aretas ini tokoh abad 1. Enggak, ini tokoh ini tahun 523 ya. Jadi kalau Baginda itu lahir tahun 570, kelihatan. Jadi dia sekitar ada hampir 50 tahun sebelum Baginda itu lahir. Ini cerita ini jauh sebelum Baginda, dan ini adalah cikal bakal perang gajah nanti. Ya, cuma kita fokus ke sini. Aretas ini adalah tokoh yang ada di tahun 523. Dia diakui oleh tokoh yang diakui oleh gereja Katolik, gereja Ortodok, dan Oriental sebagai santo.
Ya, ini tokohnya. Gereja Ya, ini Bizantium Santo juga. Aretas martir dari Najran ya, orang-orang Kristen Najran. Iya. Dan ceritanya 523 meninggalnya ya. Jadi jauh sebelum ya, Muhammad lahir ini. ya, betul. Cerita ini juga ditulis oleh Theophanes the Confessor ya. Saya ada bukunya juga. Nah, tapi tentang gereja apa? Gereja, perlu kita ketahui gereja Najran ini kan ini berada di regionnya gereja Ethiopia. Ya. Atau di gereja disebut sebagai apa? Himyar. Nah, kita lihat nih. Istilah Tewahedo ini dari mana? Itu adalah tentang kristologi ternyata. Namanya kan Tewahedo. Ya, itu adalah bahasa Ethiopia atau bahasa GS Tawahedo. Ya, yang artinya dijadikan satu. Jadi benar tadi kata Bu Sofi, itu adalah unification. Unification atau dipersatukan. Yang dipersatukan ini apa? Karena gereja ini mengakui hakikat Kristus yang ada dua. Ya, duinaturnya itu yang disebut sebagai Tewahedo. Duinaturnya yang disebut sebagai Tewahedo nih. Two nature of Christ. Jadi kalau berbicara tauhid itu berarti duinatur karena itu disatukan. Penyatuan antara duinatur itu. Nah, kalau kita lihat sebentar, kenapa? Saya mau nanya nih Pak Mahfud nih, ya kan? Berarti Pak, ketika Kristen sudah dikatakan mukmin, jadi Nasrani ini siapa gitu? Nah, kalau Nasraninya kita lihat dulu karena kalau di dalam tafsir-tafsir mereka kan itu Nasraninya juga ada macam-macam, ada yang disebut Yakobia, ada Mulkania, ada yang disebut apalagi satu lagi tuh Nusturia. Nah, itu kita mesti ngerti juga, kita mesti lihat tafsirnya karena rujukan mereka kadang nggak jelas juga gitu. Ya, kemungkinan sih sekte Ebionit ya. Nasrani yang ditemui iya, macam-macam. Contohnya yang ada di buku saya juga nih. Contohnya ada orang dari kerajaan Ghazanid. Itu kenapa orang Ghazanid waktu itu masuk ke dalam Ka'bah dan dia berdoa kepada gambar Maria yang tidak ada Yesusnya, yang tidak ada Isanya. Jadi ada dua gambar di situ. Nah, karena orang Ghazanid ini adalah dari kelompok Yakobiyah atau dalam sejarahnya itu Yakub beradai. Orang ini banyak hidup di daerah Arab Utara, daerah misalnya daerah kalau sekarang itu daerahnya Uni Emirat Arab, Abu Dhabi atau Qatar, gitu, daerah-daerah utara itu. Nah, makanya Muhammad memerintahkan untuk gambar yang dihapus itu, mungkin aku tunjukin aja referensinya ya. Kita bisa buka di sini. Jadi ini terkonfirmasi bahwa kata tauhid jauh sudah ada sebelum Islam. Kemudian ini ada gambar Maria dan Isa dan ada gambar Ka'bah. di dalam Ka'bah. Betul. Nah, ini ya, saya mulai dari mana ya? Dari nih. Pada saat itu ada 360 berhala, kelihatan nggak ya? Ini dari buku Ibnu Ishaq yang tadi ya, tapi versi bahasa Inggris. Yang ya, Oxford. Ini ada 360 idols ya, berhala. Ini ada di halaman ini, Bu. Halaman 552. Ya. Jadi waktu itu Baginda mau menghancurkan 360 berhala karena ada berhala dan manifestasi iblis ceritanya gitu. Nah, tapi pada saat dia mau menghancurkan, di situ ada gambar. Ini lihat, ini pictures, berarti gambarnya jamak ya. Gambarnya itu yang pertama adalah Yesus dengan Maria. Dan gambar yang kedua, itu hanya Maria saja. Nangkep ya? Jadi ada dua gambar, Yesus dan Maria. Dan yang kedua, Maria saja. Nah, tapi di situ ada perempuan Ghazanid. Nah, perempuan Ghazanid ini kerajaan utara yang sekarang namanya Qatar atau Doha, ibu kotanya Doha itu. Di kerajaan ini adalah orang-orang Kristen yang dari kelompok Yakub beradai atau disebut Yakobiyah. Yakobiyah ya. Kalau Mulkaniyah itu orang yang dari kelompok Bizantium. Nah,
Di sini dia berdoa kepada gambar Maria saja, bukan yang ada gambar Maria dan Isa, tapi dia hanya kepada gambar Maria saja. Ini dalam Ka'bah loh ini. Di dalam Ka'bah ada gambar Maria dan Isa. Nah, tapi Muhammad kelihatannya tidak suka dengan orang Ghazanid ini, makanya dia minta untuk menghapus gambar yang hanya Maria saja nih, kata-katanya gini. The apostle ordered that the picture should be erased except those of Jesus and Mary. Iya, tapi orang wanita Ghazan ini berkata di depan gambar Maria itu, demi ayah dan ibuku, katanya sesungguhnya engkau wanita Arab, katanya. Jadi Maria ini wanita Arab. Ya, terus akhirnya semua idol atau berhala-berhala itu disuruh dihancurkan ya sama Muhammad, kecuali gambar Isa dan Maria ini yang nggak boleh dihapus sama Muhammad. Nah, ini teman-teman ya. Betul. Ini literatur tertua Islam nih, nggak ada lagi yang lebih tua dari ini. Ya, ini Ibn Ishaq ya, Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq. Tuh, bayangin ada gambar Isa dan Maria di dalam Ka'bah itu, dan Muhammad nggak boleh menghapusnya, katanya nggak usah dihapus yang gambar Isa sama si Muhammad ini. Wow. Betul. Nah, kita kembali lagi ke tauhid. Ternyata betul kata Bu Sofiatul, tauhid itu artinya memang adalah menyatukan. Nih, kita bisa buka yang ringan-ringan aja. Di sini dia kasih referensi buku yang bagus juga nih di sini. Nih, Abu Philip, jangan kira ini Philip ini Kristen, ini Islam nih. Abu Philip namanya nih. Ini secara bahasa ya. Tauhid berarti menyatukan, menjadikan satu atau menyifatinya dengan kesatuan. Ya makanya 20 sifat Allah itu disebut tauhid. Ya kan ada beberapa tauhid tuh ya kan, tauhid al-rububiyah, tauhid asma wa sifat, ya kan? Iya, betul. Itu artinya menyatukan, teman-teman, bukan aja tunggal biji seperti hidungmu iya. ya. Kan dalam firman juga Bu dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bertauhid dengan istrinya dan bersatu menjadi esa, menjadi ehad, menjadi tauhid. Tauhid. Itu tauhid. Ya, tauhid itu artinya satu kesatuan ya, teman-teman ya. Iya, kesatuan, bukan mengesahkan gitu. Bersatu. Menjadi satu. Ini cuma contoh bukunya ya, yang tadi referensi itu. Jadi kita nggak ngada-ngada, nggak cocok logi. Teman-teman bisa lihat ini buku yang tadi itu, bisa diakses kok nih. The Fundamental of Tauhid. Dr. Abu Aminah Bilal Philip. Dr. Abu Aminah Bilal Philip ya. Dan jadi kalau Islam itu agama tauhid, artinya apa tuh yang disatukan? Nah itu. Nah di dalam Quran dikatakan apakah engkau jangan-jangan penyatuan Kristen dan Yahudi? Iya, tauhid itu kristologi sebetulnya. Penyatuan Kristen dan Yahudi itu tauhid. Dan tadi kisah yang ini ya saya perlu jelasin sedikit ya. Kalau saya baca kisah tentang Aretas dari Najran tadi itu juga diceritakan di sini, teman-teman juga bisa buka cnewa.org ya. Di sini bahkan tempat Najran ini sampai saat ini dikuasai oleh Arab Saudi dan orang tidak boleh masuk hingga saat ini. Ya, ini aneh. Diceritakan di sini. Nah, dan pada saat ini versi Kristen ya, versi Kristen. The leader of this ancient Christian was certain, nah ini Abdullah ibn Harith yang menjadi Santo Aretas. Dia diakui dalam gereja Katolik, gereja Ortodok, dan gereja Oriental. Dan yang dibakar tadi itu siapa? Di Ibnu Ishaq nggak menjelaskan, padahal kalau di versinya Kristen jelas. Bahkan di dalam buku Theophanus the Confessor jelas ini. Ada pastornya, ada diaken, ada suster, non ini apa biarawati ya, dan layman ini orang-orang biasa. Ya. Layman tuh orang awam. WL singer, dan dia dilempar ke dalam parit yang terbakar, dan jumlahnya kalau di Muslim tadi 20.000 ya, di sini 4.000, di Kristen 4.000. Dan memang ada diceritakan bahwa ada anak kecil yang melompat ke dalam api untuk bisa ketemu dengan ibunya. Kasihan. Ya, tadi si Farik mengatakan anak yang baru lahir katanya. Ya. Bayi yang gitu. Nah, itu panjang itu. Nanti ada tokoh lagi ini Elesban yang juga ada di mereka. Dan Elesban ini punya anak buah yang namanya Abraha.
Abraha itu yang membawa pasukan gajah. Jadi cikal bakal cerita pasukan gajah itu dari cerita ini. Dari cerita kita ini, cerita gereja Santo Aretas. Gitu. Nih, lihat. Nih Bu Sofi mungkin bisa terjemahkan ini, Bu. Ya coba ini linknya coba kasih di chat. Gitu. Ya, ini jelas ya latar belakang surat Al-Buruj ya. Oh, dan orang-orang senajran tadi yang berpaham Trinitas ya, melakukan sholat juga dan mentauhidkan Allah, ya dikatakan ini orang-orang beriman, coba bayangin teman-teman. Jadi tuduhan orang-orang muslim selama ini nggak betul. Ya, cuman muslim di Indonesia kan nggak ngerti apa-apa. Ya, nggak baca mereka ya. Betul. Ini kotanya diisolir sama kekuasaan Saudi Arabia ya, yang saya bilang tadi. Jadi tempatnya tertutup, nggak bisa juga orang untuk nembus ke sana ziarah gitu. Di cerita gereja Katolik juga ada nih Santo Aretas. Jumlahnya 4.000. Jadi bukan isapan jempol ya. Mestinya yang lebay itu adalah yang orang Kristen, karena ini kan cerita tentang orang Kristen, tapi orang Islam yang lebay-lebayin sampai 20.000, padahal jumlahnya cuma 4.000. 20.000 5 kali lipat. Iya. Kebiasaan lebay itu. Ini adalah pembantaian orang senajran oleh Raja Yusuf Dunawas ya tahun 523 Masehi. Dan ini masuk menjadi asbab al-nuzul Surat Al-Buruj. Iya. Kalau Santo Aretas ini tidak memiliki paham Tritunggal, ibaratnya berbeda dengan kita, tidak mungkin kita akan memperingati dia sebagai orang suci atau jana suci gitu. Nggak mungkin. Ya dong, nggak mungkin kita memperingati Arius sebagai santo kan, atau Nestorius sebagai santo. Nggak mungkin. Jadi jelas dia pasti adalah seorang yang Tritunggal, taat. Sehingga tadi Ibnu Ishaq tuh dan Ibnu Hisham tepat menuliskan bahwa ajaran yang dipahami oleh orang-orang Kristen pada saat itu adalah Trinitas sebagai bentuk ketauhidan. Iya, Gitu. berarti Farid Naik ini sama ya dengan 85% muslim di Indonesia, cuma tahu baca bahasa Arab tapi artinya nggak tahu, latar belakangnya, konteksnya nggak tahu. Jadi mereka ini nggak tahu apa-apa sebenarnya orang Kristen Indonesia. Cuman hanya seperti burung beo saja yang menirukan bahasa Arab. Nah, sampai sekarang saya heran ya, ini udah 5 tahun sih teman-teman ya, aku berdebat ya dengan muslim nih, Ade mana nih? Oh, Ade udah pergi. Berdebat dengan muslim, mereka mengatakan kami ribuan muslim ya, hafal Quran. Sampai sekarang saya nggak pernah tuh menemukan ada orang muslim yang hafal Quran. Ya. Hafal mungkin Quran, tapi nggak ngerti artinya. Iya. Oke, sekarang kayaknya sudah cukup paham ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ini kayaknya kita sudah cukup jelas ya. Sangat jelas pesan yang kita sampaikan bahwa ternyata di dalam Quran sendiri itu mengatakan orang senajran yang berpaham Trinitas adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang mukmin. Ya. Tauhid. Orang yang tauhid. Nah, oke. Ada lagi yang mau menambahkan sebelum kita tutup sesi ini? Mungkin silakan Bu Yulia, saya kembalikan. Ya, jadi istilahnya bahwa tauhid itu bukan pinjaman dari mereka dan mereka tahu mengatakan Allah mereka adalah Allah yang tauhid, tapi sebenarnya tauhid itu adalah sama dengan Trinitas. Ya, teman-teman di luar sana ya. Jadi jangan ragu untuk menggunakan kata tauhid untuk keesaan Allah kita. Ya, untuk orang Kristen, karena sejak lama udah juga sejak tahun 500-an itu sudah digunakan tauhid untuk gereja-gereja Najran, yaitu gereja Trinitas. Ya, terima kasih untuk pemaparan pada malam hari ini, luar biasa ya. Kita juga yang belum terlalu paham akhirnya menjadi paham bahwa banyak hal di luar sana yang ternyata mereka menganggap bahwa sebentar Bu Yulia. Saya mau kasih slide terakhir menjawab Doditan tadi ya. Bahwa dia tidak tahu, mengatakan kita itu berkumpul pada hari Minggu, dikatakan karena apa namanya? Karena Kaisar apa tuh tadi Konstantin ya, untuk menghormati matahari. Gak betul ya. Ini kalau kita lihat di Kisah Rasul 20 ayat 7, dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, hari pertama itu adalah hari Minggu ya.
Iya. Paulus berbicara dengan saudara itu karena ia bermaksud berangkat. Jadi orang Kristen pada zaman para rasul itu berkumpulnya pada hari Minggu. Ya, pada hari pertama minggu itu tuh artinya hari Minggu, ya. Kemudian Betul. dikatakan nih, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing membawa ya sesuai dengan apa yang kamu peroleh dan diadakan pengumpulan. Ya. Kemudian apa? Kenapa kita hari pertama? Ya. Dia karena Mesias itu bangkit pada hari yang pertama dan para murid ya itu berkumpul pada hari pertama minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus. Ya. Jadi bukan Imamat Kaisar, itu juga Kaisar. hari pertemuan kudus. Ya, hari pertemuan kudus itu hari ke-7 dan hari pertama. Jadi Sabtu dan Minggu. Persembahan buah sulung. Roh Kudus turun itu hari ke-50 berarti dan Alkitab menyebutkan sesudah Sabat. Berarti hari Minggu. Iya, ini lihat nih, Imamat 23 ayat 35. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Jadi hari ke-7 hari Sabat dan hari pertama dalam minggu itu, makanya kenapa kita sekarang Sabtu dan Minggu libur, teman-teman. Ya. Keren. Nah, jadi itu Don Ditan ini aduh, pantas kamu uclim, Don. Pantas mukalap karena nggak paham apa-apa. Iya, kamu mengatakan bahwa kita berkumpul pada hari Minggu menyembah Dewa Matahari itu on sekali. Ya, sedangkan dari kisah para rasul berarti sejak zaman pada Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Yohanes masih hidup. Orang-orang Kristen pengikut Yesus yang pertama kali itu berkumpul pada hari Minggu memperingati kebangkitan Yesus. Dan tadi kita lihat itu Faimiun, orang Kristen Najran. Dia apa? Beribadah pada hari Minggu dan dia penganut paham Trinitas. Ya, kamu memang bodoh ya kalau dikatakan Kaisar Konstantinus menetapkan untuk menyembah Dewa Matahari itu on. Nah, berarti secara tidak langsung dia mau nyamakan Allah itu dengan Dewa Matahari. Dewa ya, Matahari. kita lihat nih, tadi ada pintu Ka'bah ini berlambangkan matahari. Betul nggak ya kalau pintu Ka'bah ini berlambangkan matahari? Kita lihat ya. Di mana yang ada lambang mataharinya? Wah, kayak Gatot Kaca dong. Iya nih, kayak Berarti Gatot ada Kaca. korelasinya itu. Wah, ini sih nggak begitu jelas ya. Coba saya carikan gambarnya yang lebih jelas. Ya, ternyata pintu Ka'bah inilah yang apa? Melambangkan Dewa Matahari. Ini saya tunjukin sebentar ya supaya Anda jelas ini. Ya. Ini lihat nih, bisa lihat ini? Ini adalah ini gambar matahari ini jelas nih yang ada apa? Apa nih namanya? Core-nya. Kaligrafi. Ya, kalau kita cari lagi misalnya yang lebih jelas ya. Kaligrafi ya, kaligrafi. Mana ya pintu Ka'bah? Sebentar ya. Saya kasih Anda yang gambar yang lebih jelas nih ininya. Jadi kalau pintu Ka'bah itu adalah bentuk simbolnya kayak simbol matahari, berarti yang disembah adalah pagan matahari. Ya, ini saya tunjukkan Anda bahwa gambar pintu Ka'bah ini adalah gambar matahari. Coba kita lihat ya. Nih Don Ditan, lu bisa lihat enggak tuh? Ini apa nih? Gambar apa wow, ini? matahari bersih. Matahari yang ada tulisan kaligrafinya ya di pintu Ka'bah itu. Wow. Jadi siapa ini yang menyembah Dewa Matahari dan sujud sehari 5 kali menghadap Ka'bah ini? Ini jelas matahari ini. Iya, matahari di dalam. Tuh. Ya, ini pintu Ka'bahnya ini. Sinar. Ya, kamu jangan macam-macam Don Ditan ya, jangan sembarangan kau. Ya, pantesan kok on ya, percaya bisa ereksi 70 tahun di surga, bisa berleha-leha dengan 72 bidadari. Jangan ada yang bodoh lagi ya. Kemarin yang aku mualaf, dia mengatakan Yahya Pembaptis, Yesus, Zakaria itu orang Arab, teman-teman. Jadi dia mengaku dia dulunya Kristen. Kemudian kita tanya Yesus dari suku apa? Suku Nasrani. Hancur. Mualaf tuh. Hancur. Ya, pantesan kalian botol jadi mualaf begitu ya. Ya, kembali ke ajaran yang ortodoks ya. Bahkan tadi malam saya baru tahu tauhid juga nggak ada di Al-Qur'an. Ada Bu Sofi tadi malam ya. Kata tauhid tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada sama sekali di Al-Qur'an ya. Wah, ya. Kacau. Itu dari kata tauhido ya. Iya, bahkan mereka tuh nggak ngerti tauhid. Tauhid itu satu, bukan. Tauhid itu menyatukan atau kesatuan. Ya, makanya kalian apa? Ada tauhid al-rububiyah.
Tauhid asma wa sifat. Itu menyatukan sifat-sifat Allah yang 20 menjadi satu. Itu arti kata tauhid. Tauhid al-Arabiyah itu artinya penyatuan negara-negara Arab. Ya, kalian tuh jangan botol gitu loh ya muslim-muslim Indonesia. Ya, oke, sebelum kita tutup, terakhir ada yang mau menambahkan lagi dari video tadi yang kita komentari, kemudian ada masuk Pak Gogo terakhir ya, coba kita lihat ini. Ya, itu juga yang kenapa bukan yang pimpin itu tadi pertanyaan terakhir, kenapa sholawat pertama di prayer mereka Iya, itu sholat hari Jumat itu, kenapa Musaf Ibn siapa tadi? Marbot itu apa? Musab bin Umair. Musaf ibn Umair itu gimana tuh ceritanya? Kenapa dia bisa sholat hari Jumat? Oh iya, pertama kali memimpin, dia pertama kali mungkin memimpin. Nanti kalau kita bahas sholat ya, kita akan bahas sholat di dalam gereja Kristen Ortodok nih. Ya, yang itu juga ada di Ibnu Ishaq sebetulnya ya Bu ya. Jadi kunci kekristenan itu kelihatan nggak share screen saya? Iya, kelihatan. Coba saya searching ya. Mushaf. Lah terus sebelum di Madinah, kalau pertama kali sholat itu Jumat di Madinah, berarti selama di Mekah ini 12 tahun kan kira-kira? Gimana sholatnya dan sholat hari apa? Ini satu keanehan, ya. Karena ini ada di halaman ini awal-awal malah ya. Jadi saya ceritakan dulu. Ini Ibnu Ishaq ini adalah sejarawan tertua dalam Islam. Tidak ada lagi yang lebih tua dari ini. Namun sebetulnya jadi Ibnu Ishaq ini punya sanad dari tokoh yang namanya Urwah. Urwah itu salah satu sahabat Nabi. Jadi Urwah bin Zubair kalau tidak salah namanya. Tapi Urwah itu punya murid satu lagi yang namanya adalah Musab bin Uqbah. Kita bisa lihat di sini. Nah, fragmennya ini hilang. Sebentar, tadi di mana ya? Nah, ini. Artinya bahwa sholat pertama itu bukan dimulai dari formal. Bukan. Jadi ada teks yang sebetulnya lebih tua lagi dari Ibnu Ishaq. Cuma teks ini hanya cuma sisa 1,5 lembar, ya. Teks ini disebut sebagai fragmen yang hilang dari Musa bin Uqbah. Nah, di dalam fragmen ini diceritakan bahwa ya seorang yang mengajarkan sholat Jumat, kelihatan nggak ya? Sorry. Iya. Ya, adalah Musa bin Umair. Makanya ini saya tanyakan. Kebetulan pas saya di situ, Kebetulan pas saya pernah baca ini, jadi di sini dijelaskan dan memang di dalam video tadi itu si Farid Naik itu tidak membantah ya. Tapi Farid Naik mengatakan ini atas perintah Nabi gitu. Padahal di sini nggak ada ya tulisan perintah Nabi. Tidak. Nggak ada nih. Cuman yang sholat hari Jumat pertama kali adalah di Madinah, ya adalah Musaf bin Umair. Tapi dia mengiyakan, benar nggak? Tadi dengar nggak ya? Iya. Nah, saya punya satu premis ini yang nggak bisa dibantah lagi. Ini teman-teman yang ini malah begini loh. Sebentar, Marbot. The first to hold Friday prayers for the Muslims in Madinah before the apostle. Ini masih di hadapan Nabi apa sebelum Nabi nih? Kalau sebelum Nabi tambah parah lagi. Sebelum. Hah? Sebelum Nabi Muhammad. Oh, sebelum Nabi Muhammad sholat Jumat ya. Jadi yang pertama kali mengadakan sholat Jumat di Madinah itu adalah Musab bin Umair. Padahal pada waktu itu si nabinya sini tuh belum sholat Jumat, teman-teman. Mateng nggak ini, teman-teman? Jadi siapa ini pendiri Islam? Ingat ya, ini Madinah ya. Berarti ini setelah hijrah. Berarti Mekah tidak mengenal sholat Jumat. Waduh. Ini Madinah loh. Itu Madinah, ada kotanya. Itu mesti kritik teks. Dan Musab bin Umair ini adalah orang yang ikut ke Ethiopia. Ini ada datanya juga di sini. Wow. Yang ngajarin sholat Jumat Musab bin Umair. Nggak ada nih ternyata perintah sholat Jumat ini. Waduh.
Sudah. Kristen masih terbuka ya, Bu? Boleh kembali lagi yang murtad, yang mualaf? Boleh ke si Dondi Stan itu boleh. Ya Silakan, kembali Pada kalian mukalaf. ke agama yang trinitas, agama yang tauhid ya, yang Iya, benar. tauhid. Iya. Ya, yang disebut Itulah yang orang-orang mukmin. tauhid. Dan Nah. ingat tadi kata-kata ini dikonfirmasi sama Farik ya, Iya. bahwa Mus'ab bin Umair ya, Ya, tidak ada Mus'ab yang bin ngebantah. Umair. Ya, Mereka Mus'ab bin tidak Umair. pernah menjelaskan ini. Iya. Ya, jadi ustadz-ustadz Anda nggak pernah menjelaskan bahwa Muhammad itu sebenarnya nggak pernah sholat Jumat. Yang sholat Jumat adalah Mus'ab bin Umair di Madinah. Ya. Waduh, Wow, kenapa dia sholat Jumat? Ya, ini jangan-jangan ini memperingati Iya. kematian Yesus. kematian Yesus. Iya, karena kalau di ortodok itu ibadahnya namanya tipika kalau hari Jumat itu. Tipika. Ya. Aduh. Memperingati the Waduh. Great Friday. Waduh, Good Friday jangan-jangan yang kalian sholat menjelang Jumat itu itu ya. memperingati kematian Ada Yesus, diceritakan. teman-teman ini ya. Jam 12 Oh, gini siang aja lagi deh. kan saat itu kan. Jam 12 sampai jam 3 sore itu kan kegelapan menyelimuti bumi. Ya, Ya. sebenarnya kalau kita tanya kepada Muslim, alasan mereka ibadahnya Jumat apa? Nggak ada ininya kan, cuman hari Nggak tahu. di mana Adam aja diciptakan, katanya gitu kan, hari yang baik. Ya, kalau Sabtu, Sabat ada di dalam Alkitab kita, hari Minggu ada alasannya. Jumat ini alasannya apa? Nah ini loh, jangan-jangan kalian Baru jamnya memperingati lagi, Bu. kematian Yesus. Jam 12 siang, jam setengah 1 gitu. Iya, Jadi kalian sholat sebelum Jumat 1:08. siang-siang jam 12 itu memperingati kematian Yesus, teman-teman. Iya, itu saat-saat kegelapan menyelimuti bumi. Jadi mungkin mereka memohon pertolongan gitu kan, belas kasihan. Ya, ini aku coba sedikit ya, Bu ya, biar dapat ini lagi poin. Hmm. Ini ya, ini satu keanehan yang saya temukan ya. Dia meninggal tahun berapa? Teman-teman bisa lihat 625 Masehi. 625. 3 Hijriah ya. Iya, 3 Sholat Hijriah. Jumat artinya 3 Hijriah dia ini berarti etnis. 3 tahun setelah pindah ke Madinah. Betul. Jadi tadi kalau kita buka Ibnu Ishaq tadi, itu dia diceritakan emang dia lama di Ethiopia. Ethiopia ini kerajaan Kristen, kerajaan Aksum. Karena Rasul Matius ke sana, rasul kita yang ke sana itu Rasul Filipus dan Matius. Ya. Dan Sehingga ada rasul-rasul gereja itu- Tawahido kan? Betul. Gereja itu- Tawahido itu. kan ya di sana. Tadi yang Di- mengajarkan sholat Jumat itu adalah Mus'ab bin Umair. Dia meninggal tahun 3 Hijriah. Ya. Jadi setidaknya dia telah mengajarkan sholat itu tahun 3 Hijriah. Ya. Tidak mungkin lebih dari itu karena dia udah meninggal. Tapi kita lihat surat Berarti nggak lepas tentang sholat dari Jumat. pengaruh Nah, Kristen ya. lihat. Surat tentang sholat Jumat baru turun tahun 6. Aneh nggak? 6 Hijriah, Aneh 3 nggak? Hijriah. Oh. Aneh nggak? Berarti perintah sholat hari Jumat itu baru turun 6 tahun ya setelah hijrah. Tahun ke-6. Ya berarti Tahun 3 ke-6. tahun setelah dia ngajarin itu baru ada suratnya. Iya. Aneh nggak? 3 tahun pengajaran. Aneh. Nangkep ya tapi ya. Aneh. Nangkep. Pantesan orang itu waktu nanya ya, kenapa bukan si Momo ya, si Nabi yang memimpin. Dasar sholat Jumat itu perintahnya ada dalam surat Al-Jumu'ah ini. Ini Ya asal kata silakan Jumat mukalaf itu ini ya, artinya dicatat, berkumpul. catat ya. Ya, mukalaf tolong dicatat ini ya supaya itu jadi bahan pengajaran kalian di Ya. pesantren gitu. Jadi kalian teman-teman muslim tolong berpikir surat perintah sholat Jumat, surat Jadi Al-Qur'an begini. itu baru turun. Berarti Mus'ab ibn Umair sudah melakukan sholat Jumat sebelum Allah menurunkan ayat bahwa perintah sholat itu harus hari Jumat. Betul. Mampus. Betul. Waduh. Aduh, jadi kalian tuh ajaran siapa? Udah hijab itu perintahnya Umar bin Khattab, lalu tuh surat hijabnya turun, ya perintah untuk kiblat, memindahkan kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah itu juga atas permintaan Umar bin Khattab. Ini sholat. Tadi dikatakan Mus'ab bin Umair itu yang melakukan sholat Jumat pertama, tapi dia meninggal tahun 3 Hijriah. Perintah sholat untuk hari Jumat itu belum diturunkan Allah. Aduh, berarti jelas ini Umar bin firman Allah yang ada di surat Al-Jumu'ah itu buatan sendiri teman-teman untuk mencocok-cocokkan supaya mereka itu ini loh dasarnya sholatnya hari Jumat. Kenapa?
Jadi ini memang aneh ya, Islam ini ternyata memang penuh dengan kebohongan ya. Semakin kita lihat penuh dengan penipuan dan dengan kebohongan. Ya. Aneh ya, Mus'ab bin Umair udah sholat hari Jumat lebih dulu. Kemudian baru 6 tahun atau 3 tahun setelah dia mati, Allah menurunkan firman perintah sholat hari Jumat. Itu dia. Boom. Bahkan nanti kalau kita lihat lebih aneh lagi ya. Kok Muhammad ini kapan sholatnya, kapan turun perintah wudhu, dan kapan surat Al-Fatihah turun. Lebih aneh lagi kalau sholat itu harus pakai Al-Fatihah. Al-Fatihah ini ternyata turunnya setelah perintah sholat. Jadi Muhammad sholatnya bagaimana? Ya. Waduh, nggak sholat kali, Ya, itu ngikut. lebih aneh lagi. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya kita lihat urut-urutan ayat-ayat di dalam Quran itu turun sesuai dengan turunnya ayat-ayat Quran. Itu kan ada tuh, yang ini turun pertama, yang ini kan itu tidak sesuai dengan pasal atau yang misalnya Al-Fatihah yang sekarang surat 1 itu kan bukan yang pertama kali turun. Yang pertama kali turun kan ada surat nomor 96 ya, surat Al-Alaq ya atau surat Iqra. Nah, kalau kita cocokkan teman-teman, ternyata surat Al-Fatihah itu belum diturunkan, tapi Muhammad udah sholat. Lebih parah lagi itu nanti, ya. Tapi mungkin nanti kita bahas lain kali. Kita akan coba bandingkan nanti sholat di dalam gereja Kristen Ortodok dan yang dicuri oleh Muslim, ya itu bahasa yang sangat menarik ya, betul nggak Pak Marbot? Betul sekali, Bu. Baik, nanti Betul. kita akan Itu topik atur waktunya ya. selanjutnya ya. Ya, untuk topik selanjutnya kita akan bahas mengenai sholat ini supaya kalian tahu bahwa agama Kristen itu bukan agama londo, bukan agama penjajah, bukan agama Barat, bukan agama Amerika. Yesus bukan orang Italia atau orang Roma, teman-teman ya. Tetapi Yesus adalah orang timur dekat purba, ya, yang melakukan selota, ya. Nah, nanti Anda akan lihat itu bahwa orang Kristen juga melakukan selota dan Anda mencurinya dari Kristen. Ya, paling nggak poin-poin di sini tadi kita sudah dapat. Anda bisa download video ini dan Anda bisa sebarkan, Anda bisa pertanyakan, Anda bisa catat referensinya. Dan Anda pertanyakan ini kepada ulama muslim. Kenapa sudah sholat Jumat duluan sebelum perintah itu diturunkan? Turun. Ya. Waduh. Oke, saya rasa ada lagi saya kasih kesempatan terakhir yang mau bicara, setelah itu kita akan tutup. Terus tadi lagi ada pernyataan dari Zakir Naik Junior mengatakan bahwa ada persamaan antara Kristen dan Islam. Persamaannya yang mana ya? Sama-sama sujud katanya. Nabi-nabi itu kalau sembahyang sujud, kita sujud. Jadi itu persamaannya sujud katanya. Dan mentauhidkan Allah katanya. Persamaan kita adalah sujud dan mentauhidkan Allah katanya begitu. Maksudnya sujud itu kepala taruh di bawah jeduk-jedokin gitu. Iya. Begitu. Jadi itu maksud sujud ya. Padahal nggak tahu sujud itu penyerahan ya. Iya. Oke. Ya, saya kira itu ya. Ya, Pak JC, Pak Kus, DKD Worship dan Lantern. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, Lantern mau bicara? Cukup, Bu. Enggak, saya sudah cukup, Bu. Cukup jelas ya. Aneh sekali ya. Udah sholat Jumat duluan tapi firman Allahnya belum turun. Iya, tinggal tambahin sound effect dor gitu. Oh iya, harusnya ya. Memang Allah ini kayaknya memang mengikuti ini ya. Ininya Muhammad ya. Kesenangannya Muhammad ya. Muhammad maunya apa? Jadi kemarin saya waktu di Anda bisa lihat kesayangannya Allah berarti ya. Di TikToknya Ica ya. Perbedaan antara para nabi dengan Muhammad apa? Kalau para nabi itu nubuatannya, firman dari Tuhan itu turun lebih dulu. Baru setelah itu kejadiannya, penggenapan. Ya. Firmannya turun dulu, baru ada kejadiannya. Tapi kalau Muhammad enggak, kejadiannya lebih dulu, baru ayatnya turun, teman-teman. Menyesuaikan ya dengan kejadian. Menyesuaikan. Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi Anda pikirkan sendiri, Anda cek sendiri apa itu ajaran Islam. Dan Anda jangan bodoh ya seperti Donditan. Pantesan Donditan itu goblok ya. Hari Minggu menyembah Dewa Matahari itu kan goblok. Artinya dia tuh nggak belajar sejarah, ya nggak baca Ibnu Ishaq, tidak belajar kisah para rasul tadi. Ya, itulah orang yang buta sejarah. Ya, yang mengatakan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah keponakan Musa dan Harun. Ya, memang ini orang-orang yang bodoh dan goblok. Bu Sofi minta 30 detik aku tunjukin dulu yang silakan. Musab tadi ada, memang dia ke Ethiopia ya. Jadi bukan isapan jempol. Jadi Mus'ab bin Umair itu tadi ke Ethiopia ya? Ya, ini ada di halaman 146. Nih lihat ada namanya ya. Ya, Mus'ab bin Umair. Betul. Ini orang-orang yang pergi, ada namanya Utsman bin Affan sama istrinya Rukaya. Nah, ini dan salah satunya ada Mus'ab bin Umair nih, kita bisa lihat. Saya kasih warna biru.
ya. Halaman 146, Bu Sofi. Gitu. Ya, migrasinya ke Abyssinia ini Ethiopia ya. Gitu deh. Abyssinia ya, Ethiopia ya, teman-teman ingat ya. Oke. Dari saya itu aja sih. Ya, jadi satu hal saya catat ini sekarang bahwa Nabi yang tadi Bu Sofi katakan, kalau Nabi zaman dulu sebelum Yesus itu, mereka itu bernubuat ya, karena tugas Nabi itu kan is a seer, mereka itu pelihat, mereka bisa melihat dan mereka bernubuat untuk kejadian, akan kejadian. Tapi kalau yang Nabi satu ini memang unik ya, kejadian dulu baru melihat. Nah, itu bukan Nabi namanya, sebab Nabi itu adalah is a seer ya. Tapi kalau ini Nabinya gitu berarti memang Nabi. Ya, nggak tahu Nabi apa namanya. Ya, setiap orang kita akan menelusuri kita akan menganalisa sendiri dan kita mengambil kesimpulan dan kemudian jangan terlalu lama untuk berbalik arah ya. Apalagi yang mukalaf ini yang tidak tahu, sebenarnya mereka tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan hari ini. Ayo, Tuhan sedang menunggumu, kalian berbalik dan hidup dalam pertobatan. Mari kita bersama-sama berarak-arakan dalam memberitakan Injil Kristus. Tuhan sebentar lagi datang. Kalau kita tidak mengambil bagian, mungkin Anda menjadi orang yang paling terbelakang. Ya, terpujilah Kristus.